Hi, it's me again. Okay, I know you guys boring about me, but whatever. Hi, my name is Triana Nandari. You can call me Ulan. Aku dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Seperti videoku sebelumnya, aku kembali mendapat tugas dari dosen pengampuku yaitu Ibu Yeni Hayati untuk mereview salah satu novel terkenal ini dengan judul Kemarau karya Nafis. Nah, seperti video sebelumnya juga, aku bakal nge-review itu unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel ini. Seperti yang kita tahu, novel karya A.A. Nafis ini cukup terkenal ya, apalagi di kalangan kita anak sastra Indonesia. Nah, langsung saja pada tugasnya. Oke, jadi Kemarau ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Sutan Duano yang berusaha untuk mengubah pola pikir orang-orang di kampung untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Seperti itu singkatnya ya. Jadi kita masuk pada tema dari novel ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, novel ini bertema tentang perjuangan seorang lelaki yang berumur 50 tahunan yang berusaha dalam meningkatkan dan memajukan masyarakat di sebuah kampung yang ia tinggali agar dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian kita masuk pada tokoh dan penokohan. Tokoh utama pada novel ini tentunya Sultan Duano yang merupakan orang yang taat agama, bijaksana, berkeinginan tinggi akan kemajuan kampung yang ia tinggali. Ia juga memiliki pemikiran yang terbuka. Kemudian ada karakter berikutnya itu ada Rajo Budi. Rajo Budi ini memiliki karakter yang berpegang teguh pada adat dan berpikiran pendek. Dan kemudian ada Sultan Caniago. Sultan Caniago ini seorang petani yang miskin yang penuh putus asa dalam menentukan arah hidupnya. Nantinya jika kalian membaca novel ini, kalian akan bertemu dengan Sultan Caniago di mana ia akan putus asa dalam menghadap pada Sultan Duano. Kemudian ada Wali Nagari. Wali Nagari ini merupakan seorang pemimpin kampung yang bijaksana juga, yang mengayomi dan juga tegas. Dan kemudian ada Gundam. Gundam ini seorang janda di kampung tersebut, memiliki 2 orang anak. Dia memiliki rasa kepercayaan yang cukup tinggi tanpa mencari tahu hal yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian tokoh yang amat sangat disayangi oleh tokoh utamanya itu yaitu ada namanya Acin, seorang anak kecil berumur 12 tahun yang memiliki karakter periang, rasa ingin tahunya tinggi, dan juga mirip dengan anak kandung dari Sultan Duano tersebut. Pasti teman-teman penasaran kan? Please baca novelnya, karena ini benar-benar menyenangkan itu untuk dibaca. Oke. Baik, kita lanjut pada alur dalam novel Kemarau karya A. Nafis ini menggunakan alur maju karena dalam novel ini menceritakan dari awal Sultan Duano datang ke kampung sampai akhirnya sedikit demi sedikit tujuan Sultan Duano ini untuk meningkatkan taraf kehidupan kampung itu terlaksana. Kemudian kita masuk pada latar tempat pada novel ini ada itu di sawah. Pada halaman pertama pun teman-teman semua pasti akan langsung menjumpai latarnya di sini, itu sawah. Ada juga tentang danau, entahlah itu. Jadi sawah salah satu latar tempat yang ada pada novel ini. Dan kemudian danau itu tempat Sultan Duano mengambil air untuk mengairi sawahnya. Dan kemudian ada di jalan, ada di rumahnya Gundam dan Acin, ada di surau tempat Sultan Duano tinggal dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu pada novel ini tentunya beragam juga. Di waktu pagi dan sore hari tentunya di bab pertama pun sudah dijelaskan di sini latar waktunya. Baik, biar saya bacakan. Setiap pagi dan setiap sore para petani selalu memandang langit, ingin tahu apakah hujan akan turun atau tidak. Itu sudah masuk pada
satu latar, yaitu waktu pagi dan sore. Kemudian di waktu siang hari ketika di halaman 11 nanti ada dijelaskan ketika matahari muncul dan naik. Lalu kemudian pada malam hari itu ada nanti di halaman berikutnya ketika menjelaskan setelah Sultan Duano ini sholat Isya. Itu terjadi pada malam hari. Pada suatu malam setelah Sultan Duano sembahyang dan bersikir seperti biasanya, itu jadi dijelaskan latar waktunya pada malam hari. Kemudian menjelang senja ini cukup sering dinotis ya pada novel ini, karena di waktu-waktu itulah Sultan Duano ini kembali dari ladang, entah itu dari ladang, entah dari sawah, untuk kembali ke surau untuk melanjutkan kegiatannya, entah itu untuk menanam asi, sholat maghrib, dan lain sebagainya. Nah, latar suasana pada novel ini juga ada itu suasana gugup. Suasana gugup ini dapat teman-teman semua temui di halaman 47 ketika Acin ini ditanyai oleh ibunya tentang di mana ia bisa mendapat banyak badar. Nah, di situ akan terjadi suasana gugup yang dirasakan oleh Acin. Dan kemudian suasana senang. Suasana senang ini ketika Acin dengan senang bercerita kepada ibunya bahwa ia akan ikut ke Surabaya bersama Sultan Duano dan akan diajarkan menyupir. Itu alangkah senangnya Acin di sana. Dan kemudian suasana marah dan sedih. Suasana marah dan sedih ini itu ketika Acin mendapat latar suasana berikutnya itu ada suasana marah dan sedih ketika Acin tahu dari cerita bualan Etek Saniah bahwa bapaknya Sultan Duano ini yang sudah dianggap sebagai bapak ini diam-diam datang ke rumahnya di malam hari lewat jendela kamar emaknya, padahal itu suatu fitnah. Konflik itu terjadi pada halaman 54, teman-teman bisa membaca di novel ini. Kemudian ada juga suasananya tegang. Suasana tegang itu terjadi ketika Etek Saniah dengan Gundam, ibunya Acin tadi, bertengkar secara fisik, yaitu hingga jambak-jambakan dan melibatkan mama-mama dan orang yang melerai mereka ini saling bersih tegang. Jadi permasalahan ini akan teman-teman temui di halaman 97 nantinya. Kemudian kita masuk pada sudut pandang novel Kemarau ini. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Kemarau ini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang menceritakan dari A sampai Z, menceritakan sendiri dari A sampai Z tokoh dalam novel ini. Dan kemudian gaya bahasa yang digunakan dalam novel Kemarau karya Anafis ini menggunakan bahasa Minang, yaitu bahasa daerahnya sendiri, seperti Wali Nagari, kata bedo, panggilan Sultan, ete, mingkuto, rajo, dan lainnya. Kemudian amanat yang dapat kita ambil setelah membaca novel ini, yang pertama itu, jika ingin mendapatkan sesuatu hal yang sangat dikehendaki, tidak cukup hanya dengan mengadakan tangan dan meminta kepada Tuhan tanpa diiringi suatu usaha. Kita harus berusaha, bekerja keras dalam untuk sampai kepada tujuan yang kita hendaki itu. Tidak cukup hanya dengan menyembah kepada Tuhan, meminta, berdoa, dan kemudian yang dapat kita lakukan hanyalah bermalas-malasan tanpa ingin berusaha. Dan kemudian kita masuk pada unsur ekstrinsiknya. Unsur intrinsik ini yang pertama ada latar belakang masyarakat. Di novel Kemarau ini menggambarkan tentang kehidupan setelah kemerdekaan, mungkin kurang lebih di mana khususnya di kampung mereka ini di Minangkabau, tempat Sultan Duano datang ini, di mana masyarakat ini masih memiliki pemikiran yang tidak maju. Mereka juga mempelajari ilmu agama setengah-setengah. Mereka bukan mengambil ajaran yang diberikan, tapi malah tertarik pada orang yang mengajarkan. Jadi masyarakat di sana lebih tertarik kepada tokoh utama dari novel ini, yaitu Sultan Duano, yang mengajarkan mereka. Dan di mana para lelaki di kampung ini lebih memilih duduk di lapau bermain kartu dibanding memikirkan sawahnya yang kering pada musim kemarau tersebut.
Namun berbeda dengan Sultan Duano, dia memiliki pemikiran lain. Dia berusaha untuk menanggulangi permasalahan musim panas tersebut dengan usahanya sendiri, yaitu membawa air dari danau ke sawahnya dan menyirami sawahnya agar tidak kering. Unsur intrinsik selanjutnya itu adalah biografi pengarang. Jadi A.A. Nafis ini dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924. Nah, A.A. Nafis menamatkan pendidikan perguruan INS-nya di Kayu Tanam itu pada tahun 1945, tepat sekali pada kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian sejak tahun 1969 itu A.A. Nafis menjadi ketua yayasan ruang pendidikannya di Kayu Tanam, tempat ia menamatkan pendidikannya sebelumnya. Dan pada tahun 1971 hingga 1982 A.A. Nafis itu pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. Nah, karya A.A. Nafis ini selain Kemarau ini yang terkenal itu ada Robohnya Surau Kami yang diterbitkan tahun 1956, ada Biang Lala, Hujan Panas, Alam Tekambang Jadi Guru, itu juga karya-karya menarik A.A. Nafis. Nah, pada tahun 1988 A.A. Nafis ini menerima penghargaan atau hadiah seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menarik bukan teman-teman? Jadi teman-teman harus baca ini novel. Terus yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel Kemarau ini. Yang pertama itu nilai sosial, di mana orang-orang yang kurang mampu dan serba kekurangan beranggapan bahwa hidup ini buruk. Namun orang-orang yang memiliki kesulitan itu ada juga yang memiliki pemikiran bahwa hidup memang buruk, tetapi akan menjadi lebih baik jika kita berikhtiar dan berusaha. Sehingga untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik untuk manusia, kita perlu berikhtiar dan mencapai kesuksesan dengan kemudahan dalam hidup. Maksudnya ini mungkin kita tidak hanya dapat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita tidak dapat hanya dengan meminta pertolongan orang lain, mengharapkan bala bantuan datang dan menunggu atau meminta kepada Tuhan, tapi kita harus benar-benar berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi kita benar-benar perlu berusaha untuk mencapainya. Dan kemudian itu ada nilai agama. Nilai agama pada novel ini banyak menggunakan unsur agama yang terdapat pada tokohnya, yang selalu berdoa kepada Tuhan, dan masyarakat yang mempelajari ilmu agama yang setengah-setengah dan menyerah pada nasib saja. Sedangkan dalam agama, selain berdoa, kita dituntut untuk berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Jadi tidak cukup dengan hanya berdoa, bersujud kepada Tuhan, tapi kita benar-benar harus membarenginya dengan usaha keras. Seperti itu. Baik teman-teman, itu saja dulu pada kesempatan saat ini. Thanks for watching. Jangan lupa baca novelnya. Ini novelnya sangat-sangat menarik ya, khususnya kalian anak Stasindo. Kalian benar-benar harus banyak baca novel, khususnya karya pengarang-pengarang terkenal seperti A.A. Nafis, ada itu Abdul Muiz dan lain sebagainya. Okay, thank you for watching. Bye. See you for the next video. Peace.